Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai User Interface Design atau perancangan user interface. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT ataupun rekaman lainnya. User Interface Design. Ini merupakan pekerjaan pertama dalam SDRC. Mendesain sebuah interface ini merupakan satu aktivitas yang penting. Kenapa? Karena setiap orang tentunya menginginkan sebuah sistem itu mudah dipelajari dan mudah digunakan. Secanggih apapun teknologi yang digunakan untuk membangun sistem tersebut, tetapi sisi tampilan itu tidak menyenangkan, atau istilahnya kesan pertama. Nah, jadi dari sana, kalau kesan pertama udah jelek, udah pasti, kalaupun user tersebut dipaksa untuk menggunakan sistem tersebut, dia nggak akan sepenuh hati menggunakannya. Alhasil, semua fitur yang ada, semua fungsional yang ada, itu tidak digunakan secara maksimal. Sebelumnya kita harus pahami dulu definisi dari sebuah user interface. User interface terdiri dari semua hardware, software, tampilan, menu, fungsi, output, dan fitur. Di mana dari user interface inilah yang bisa tercipta komunikasi dua arah, yaitu antara user dengan komputer. User interface ini berarti untuk hardware, itu juga ada user interface-nya. Kok bisa? Ya, karena hardware itu adalah perangkat keras. Bayangkan kalau keyboard, dia tidak menggunakan standar QWERTY. Jadi bukan Q yang pertama, tetapi X, baru A, baru D, baru H. Nah, kalau tidak memiliki standar, otomatis pada saat orang mau menggunakan hardware tersebut, dia akan kebingungan, alhasil dia nggak mau beli. Nah, kalau software itu udah jelas, tak layar, menu, intinya adalah semua hal itu adalah user interface. Nah, sederhananya kalau saya menggunakan bahasa awam, ya kesan pertama. Perancangan sebuah user interface itu telah mengalami evolusi. Awalnya hanya fokus kepada proses kontrol. Jadi, informasi dalam manajemen itu melibatkan data processing sampai kepada tahapan dynamic. Fokus utamanya itu pun telah berubah. Jadi, awalnya itu user interface ya just tampilan, tetapi semuanya telah berevolusi, bahkan evolusi itu di dalam IT departemen itu sendiri kepada usernya. Arti sederhananya gini, IT departemen memang mereka masih fokus kepada fungsionalnya. Yang penting logiknya berjalan. Input sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan requirement. Dan ekspektasi output itu sudah sama. Hanya itu saja. Tetapi kalau memang hanya mengandalkan logiknya, logikanya, fungsinya, itu kan nggak bisa membuat user itu nyaman. Nah, oleh karenanya dari dalam IT departemen sendiri, mereka pun udah mulai fokus kepada pentingnya sebuah user interface. Nah, pentingnya itu juga bukan dari kenyamanan dari orang IT-nya sendiri, tetapi harus user center. Oleh karenanya dibutuhkan pemahaman, ada satu mata kuliah namanya Human Computer Interaction atau interaksi antara manusia dan komputer. Oke. Dan user interface itu udah masuk kepada user experience, makanya ada istilah UI UX. Bahkan kalau kita telah lebih dalam, itu ada satu lagi namanya customer experience. Jadi di ranah ilmu ini terus berkembang. Coba saya singgung sedikit mengenai human computer interaction, apa yang dipelajari dari mata kuliah ini atau ilmu dari human computer interaction. Jadi dia mendeskripsikan hubungan antara manusia dan orang yang menggunakan komputer tersebut dalam mengerjakan pekerjaannya. Dalam human computer interaction yang dipentingkan itu adalah graphical user interface. Jadi ada berbasis visual. Tampilan tidak selamanya memiliki visual. Ada yang dalam bentuk terminal atau komen. Contohnya, kalau di Windows kan ada istilah command prompt. Kalau di Linux itu ada terminal. Bagi orang yang sudah terbiasa dengan graphical atau tampilan, nah biasanya dia pada saat berhadapan dengan terminal,
dia akan merasa nggak nyaman atau muncul suatu ketakutan. Tetapi orang yang terbiasa dengan terminal, pada saat dihadapkan dengan visual, dia bukannya takut, tetapi tidak terbiasa saja. Atau mungkin dia muncul keraguan karena dia udah expert di terminal, udah expert di komen. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Tetapi objektif utamanya itu adalah menciptakan user friendly sehingga mudah digunakan dan mudah dipelajari. Tadi ada istilah user centered design atau perancangan yang memfokuskan diri kepada si user, kepentingan user. Nah, ini ada prinsip. Prinsipnya pertama adalah kita harus memahami, understand the business. Kenapa dikaitkan kepada bisnis? Suatu sistem, itu sistem tidak mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya di rumah tangga, saya mau pakai sistem. Itu kayaknya nggak pernah sih saya melihatnya. Tetapi sistem itu biasa digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Nah, pekerjaan itu udah pasti berkaitan dengan bisnis. Oleh karenanya, prinsipnya kita harus pahami bisnis. Kita harus memaksimalkan efektivitasnya. Think like a user, berpikir sebagai user. Gunakan model dan prototipe. Ibaratnya kalau membangun satu apartemen, sebelum didirikan apartemen tersebut, kita buat dulu kerangkanya atau prototipenya. Nah, setelahnya ini kan didemokan kepada masyarakat umum. Barulah bisa memancing daya tarik untuk memberi apartemen tersebut. Fokus kepada usability, kegunaannya. Harus punya feedback dan lakukan dokumentasi. Nah, inilah prinsip-prinsip perancangan user center. Dalam mendesain sebuah user interface ada 8 guideline dasar. Yang pertama, buatlah create an interface that is easy to learn and use. Interface yang mudah dipelajari dan digunakan. Yang kedua, harus bisa meningkatkan produktivitas user. Yang ketiga, user harus difasilitasi bantuan dan feedback. Yang keempat, buatlah layout yang atraktif dan desain yang atraktif. Kelima, tingkatkan interface. Keenam, fokus kepada layar data entry. Keenam, ada validasi. Dan yang terakhir, kurangi input volume. Artinya jangan input yang terlalu banyak. Nah, masing-masing akan kita jabarkan. Jadi, create interface that is easy to learn and use. Artinya, pastikan semua label, control, button, atau icon, itu semuanya jelas. Jadi kalau ada tombol tong sampah, itu artinya kita hapus datanya. Jangan tong sampah itu kita ganti menjadi Mickey Mouse. Nah, itu kan aneh. Select only, image, pilih image yang benar-benar mudah dipahami. Dan instruksinya itu logika. Contoh sederhana, kalau di dalam user interface masyarakat, toilet, pria dan wanita. Tanpa membaca, kita melihat logo aja kita udah tahu, ini toilet pria, ini toilet wanita. Jadi dalam sebuah sistem, itu image-nya juga sama. Tampilkanlah semua komen. Karena kan nggak make sense kalau user diminta untuk menghafal. Jadi haruslah memberikan komen yang mudah. Navigasi juga harus dipastikan, mudah digunakan. Oke, navigasi harusnya jelas. Kalau dalam kita buka Microsoft Word, tampilan file, insert itu semuanya di bagian atas. Oke. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas dari sebuah user? Pastikan kita organisasi task, comment, function dalam satu pengelompokan. Oke, jadi jangan terpisah-pisah. Misalnya copy, paste, Ctrl-C, Ctrl-V. Jadi itu satu paket. Ini kan shortcut. Tetapi dalam tampilan, biasanya copy dan paste itu biasa berdampingan dan dalam satu grouping. Buatlah list yang alfabet tersusun secara rapi. Ya, ibaratnya kamus. Bayangkan kalau satu kamus itu dia nggak tersusun rapi, gimana cara mencarinya? Gunakanlah shortcut yang sudah terbiasa orang pakai. Ctrl-C untuk copy, Ctrl-V untuk paste, Ctrl-P untuk print. Jadi semuanya harus punya default value. Berikanlah user bantuan dan feedback. Jadi pastikan itu bantuan selalu ada. Pastikan yang default
itu udah tercentang, dan berikanlah direct rule aturannya. Jadi ini kan tersusun rapi ya. Kenapa harus disusun sedemikian rupa? Apakah ini mencerminkan urutan? Bisa ya, bisa tidak. Nah, jadi dasar kita susun seperti ini adalah kita pikir biasanya rule-nya seperti ini, sekuensialnya. Biasanya orang register dulu, baru print, baru enter grade. Nah, boleh nggak kalau saya lompat? Ya boleh-boleh aja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah boleh nggak suatu hari saya rombak posisinya? Boleh juga. Kalau memang kita ada simpan history dari behavior user. Tentunya user cenderung lebih banyak nih klik ke sini. Nah, boleh aja kita tukar posisinya. Buatlah layout dan desain yang atraktif. Dari sisi warna, dari sisi efek, link. Link itu harus pas, jangan kita buat link menuju ke page ini, tetapi linknya malah tidak sesuai dengan realita. Contohnya, dalam website, dia klik, contoh website e-commerce, jam tangan, saya bilang, jam tangan pria. Saya tekan jam tangan pria, ternyata yang ditampilkan itu jam tangan wanita. Nah, itu berarti nggak sinkron. Dan biasakan kita lakukan grouping untuk objek-objek yang berhubungan. Gimana caranya kita meningkatkan sebuah tampilan? Ini kesan pertama nih. Opening screen itu sangatlah penting. Karena disinilah yang kita memperkenalkan aplikasi tersebut. Gunakanlah comment button untuk print, request help, jadi harus ada bantuannya, masih atau jelas tombolnya. Jika sebuah paket software itu sedang digunakan, nah harus dipastikan ini boleh nggak saya lakukan customisasi. Jadi ini harus penuh pertimbangan. Menu yang bisa di custom ada plus, ada minus. Plusnya adalah bisa disesuaikan dengan kenyamanan user. Jadi saya mau ubah susunannya suka-suka user. Minusnya adalah nantinya malah user dia nggak fokus ke sana, bukannya fokus kepada fungsional dari sistem itu. Mereka bermain-main dengan tampilan. Nah, tetapi ini harus balik lagi, survei. Harus punya fitur shortcut. Walaupun kita tahu nanti ada user yang tidak suka menggunakan shortcut, ada user yang malah menghafal shortcut. Contohnya di Adobe Photoshop, saya pernah menjumpai desainer, dia nggak tahu menu-menunya, tetapi giliran pada saat desain, saat cropping atau lakukan sesuatu, dia hafal semua shortcut. Nah itu, jadi beda user, beda sensasi. Fitur kontrol ini udah jelas, menu bar, toolbar, comment button, dialog box. Ada list box, ada drop down. List box berarti berurutan. Ini adalah sistem checkbox. Ada drop down, ada option button. Contohnya pemilihan pria atau wanita, pasti salah satu. Checkbox berarti bisa pilih lebih dari satu. Ada kalender. Kalau ada kolom, masukkan tanggal lahir. Nah, kita tetapkanlah formatnya. Karena bisa jadi ada orang tulis, misalnya 1 Mei. 1 spasi Mei. Ada yang tulis 1/5. Ada pula yang menulis 5/1. Jadi dengan kemungkinan berbeda format yang berbeda-beda dari user, jadi kita buatlah satu standar, yaitu memilih kalender control. Atau bisa juga switchboard. Pelancangan untuk output, sebelum kita mendesain satu output, kita harus menanyakan beberapa pertanyaan. Why is the being delivered as printed output? Nah, kenapa? Apakah ini memang harus di-print? Atau juga hanya butuh ditampilkan gitu aja? Atau mungkin ada opsi, cukup view, print, atau save? Siapa yang menginginkan informasi tersebut? Mengapa informasi itu dibutuhkan? Dan bagaimana informasi itu digunakan? Apa informasi spesifik yang harus dimasukkan? Apa output yang ingin di-print? Jadi tampilannya seperti gimana, layout-nya? Kapan? Dan bagaimana informasi itu disampaikan? Seberapa sering? Itu harus diupdate. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus ditanyakan supaya jangan mubazir. Jangan kita sibuk mendevelop sesuatu hal di mana itu jarang digunakan. Atau malah kita kelupaan. Menurut versi si developer, ini kayaknya nggak penting nih. Padahal bagi si user itu penting sekali. Dalam mendesain report atau laporan, jadi biasanya perusahaan itu ada yang sudah mengeliminate
atau paperless. Dia nggak mau print lagi, semuanya serba online. Ada bisa turnaround dokumen, pertukaran dokumen, atau ya sesuatu yang bisa di custom. Report itu harus mudah dibaca, mudah diorganize. Database program sudah termasuk di dalamnya laporan yang bervariasi atau character based report. Character based, contohnya kalau saya pakai printer, apa istilahnya? Yang tidak ada warnanya, sistem tick. Jadi dia berbasis karakter, maka kita jangan buat laporan yang punya banyak warna. Kenapa? Karena nanti bisa merusak printer. Seperti itu. Jadi kita harus perhatikan juga analisa user menggunakan printer yang gimana. Adapun tipe dari report, detail report. Jadi report contohnya dari sistem tersebut, saya klik. Ini kayaknya customer ini pernah memberi berapa kali? Dia ada tulisan 5 kali. Oke, saya mau tahu 5 transaksi tersebut di kapan-kapan saja. Saya klik, masuklah ke report tersebut. Ada exception report. Lakukan sebaliknya. Jadi dari satu report, laporan final, saya mau buang. Kayaknya laporan ini ada beberapa laporan yang tidak butuh disajikan. Contohnya, ini adalah transaksi untuk sampling, untuk sampler dari lab. Nah, itu kan bukan bagian dari transaksi penjualan, jadi saya harus buang keluar. Itu exception. Ada summary report, atau laporan yang berbasis bulanan. Misalnya bulan 1, ini berapa nih? Bulan 2. Bisa juga dari bulan 1 ini dibuat groupingnya. Produk ini terjual berapa. Dalam mendesain satu report, kita harus melibatkan user. Kenapa? Karena yang menggunakan report itu adalah user. Jadi harus dipastikan apa informasi yang ingin diterima oleh user. Dan masing-masing dari desain report itu, seyogyanya adalah butuh approval dari si user. Daripada kita desain dulu, buat semuanya selesai, lalu kita tanyakan ke user, ini cocok enggak? Jadi lebih bagus kita minta approval dari user, lalu kita buatkan. Atau istilah lainnya adalah mock-up. Butuh juga ada satu form, namanya report analysis form. Tetapi biasanya ini udah sifatnya lebih intensif. Contohnya dashboard. Nah, itu semuanya bagian dari analisis. Jadi dengan hanya melihat dashboard, kita bisa langsung tahu kondisi bisnis tersebut, kondisi perusahaannya. Oke, ini prinsip dalam mendesain report. Yang pertama, ya, dari sisi header, ini harus jelas, harus rapi. Kemudian bagian-bagian tertentu, ini misalnya grouping ya. Nah, contoh dari 8 total, 8 ini, store 8 total, store dari 17, ini berapa. Jadi groupingnya itu rapi. Ini namanya group footer, ini namanya report footer, ini namanya page header, ini namanya report header. Ini disebut field. Ya memang terminologi dari report ini itu bisa jadi berbeda. Nah, kalau secara praktek di lapangan, di sini ya langsung dibilang aja ini adalah bagian dari header. Ini adalah grouping berdasarkan apa? Store number. Ini adalah agregat atau sum dari masing-masing field. Jadi itu istilahnya tidak mengikat. Yang penting adalah bagaimana kita menyusun, bagaimana kita mensegmenkan sesuai kebutuhan tentunya. Teknologi untuk output, teknologi ini sebenarnya relatif ya, dan tergantung dengan apa yang menjadi mainstream sekarang ini. Kalau dulunya dalam menyajikan laporan itu harus di print, kemudian di 2022 sekarang ini biasanya orang udah berbasis apps, jadi laporan itu ya diterima dari apps. Nah, bisa juga ada yang masih menggunakan email. Nah, ada juga dalam bentuk yang lain-lain ya. Bisa jadi dalam bentuk blogs, instant messaging, atau WhatsApp, Telegram, dan device-device lainnya. Jadi ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun teknologi output lainnya, jadi itu bisa menggunakan digital audio, image, video, podcast, fax, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya masalah teknologi aja. Oke, ini juga sama mengenai jenis dari outputnya. Ada yang bentuk portable, ada yang program POS,
Program POS ini misalnya pada saat saya kunjungan, andai kata kita berkunjung ke Indomaret atau Alfamart, nah sistem yang dipakai di sana itu namanya point of sale. Atau di mall, mereka ada sistem, itu juga disebut point of sale. ATM itu juga merupakan interface. Mbak, ngeri dong tentunya kalau saya mau tarik uang tetapi nggak ada interface-nya. Ataupun printer-printer lainnya. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan output ya teknologinya. Jenis teknologi yang seperti ini berarti interface-nya itu seperti gimana. Nah itu maksudnya. Perancangan input, quality dari output sebenarnya tidak jauh penting dengan quality dari input. Jadi sama-sama penting. Input ini adalah garbage in, garbage out. Konsepnya adalah biasanya orang udah masuk ke input, oke ini tampilannya, udah masuk ke proses, biasanya dia udah mulai lupakan. Yang penting fokus kepada output-nya. Ya, ibaratnya cepat dilupakan. Tetapi bukan cepat dilupakan dalam artian cepat bosan ya. Maksudnya adalah input kalau mereka udah nyaman, mereka udah pakai, seakan-akan itu udah menjadi alam bawah sadar dia. Dia akan pakai, jadi nggak harus hafal lagi, dia udah tahu posisinya. Bahkan nggak usah baca labelnya, dia udah tahu. Oke, sekarang isi ini langsung ini ke sini. Itulah objektif dari input design. Tetapi harus dipastikan kualitas dan akurasinya. Sebuah input desain yang baik, dia membutuhkan perhatian dari manusianya. Oke. Input design di sini form layout, hidden zone. Nah, kita lihat aja gambar ini. Ini tergantung kebutuhan. Saya mau nyamakan ini sebagai hidden zone, saya mau namakan ini sebagai control zone, ini sebagai instruction zone, ini body, total zone. Oke, ini bagian footer ya. Menurut Dr. Jacob Nielsen, dia percaya bahwasanya user itu biasa dalam scan sebuah page. Dia akan melihat individual words dan sentence. Dia biasanya akan melihat bagian-bagian pentingnya. Dan sebagai hasilnya, seorang web designer juga harus bisa scannable teks untuk capture dan melihat bagaimana attention dari sebuah user. Nah, saya balik lagi kembali. Contoh, saya menggunakan mesin pencari googling nih, user interface. Biasanya yang saya baca pertama kali itu bagian atas, dan jarang sih saya fokus ke bagian kanan. Jadi biasanya ada huruf L. Saya baca dulu kiri, kalau ada yang menarik, baru saya masuk baca yang lebih selengkapnya. Itulah konsep dari huruf L itu. Adapun guideline untuk data entry dari sisi tampilannya, data entry ya, atau tempat kita mengisi data. Yang pertama, restrict user access to screen location. Oke. Kemudian, maksudnya kita memastikan user access itu hanya kepada lokasi tempat kita akan input data. Contohnya, saya mau input nama nih. Ya, kursor kita itu dia fokusnya ke bagian nama atau misalnya dia highlight. Kalau enggak kan nanti dia bingung. Sebenarnya saya lagi fokus di kolom yang mana ya? Saya mau isi nama, tapi nggak ada penandanya. Kursor saya itu berada di posisi nama. Jadi profile away, dia kita juga fasilitasi cara untuk meninggalkan data entry dari layar tersebut tanpa harus enter. Kemudian harus ada info yang deskriptif, harus punya makna pada saat saya moving dari satu field ke field yang lain. Izinkan user untuk tambah, ubah, hapus, dan melihat data. Harus punya layout yang matching dengan dokumen nantinya, dengan sumber dokumen. Artinya begini, kalau memang sebelum adanya sistem atau adanya software, saya udah punya nih data atau hard copy. Nah, hard copy tersebut, cara saya mengisi form dan saya tuangkan ke dalam sistem, itu cara isinya kurang lebih sama. Atau posisi layoutnya, itu sama persis. Saya ambil contoh untuk pengisian SPT yang dilakukan setiap bulan Maret. Baik itu secara hard copy ataupun secara e-form atau e-filing, itu tampilannya, posisinya itu kurang lebih sama. Bukan kurang lebih, tapi memang sama segmennya. Itu tujuannya apa? Jadi kalau pada saat orang beralih ke online, dia nggak bingung cara isinya, dia udah paham. Oke, nomor 7 adalah harus punya format sampel yang standar. Contohnya kalau tanggal, DD, kalau bulan, MM,
tahun, YY. Dan sebagai tambahan mungkin kita bisa buat format tertentu. Ada yang namanya masking kalau secara teknikalnya. Kemudian kadang kita butuh keystroke untuk setiap field. Keystroke artinya ketika saya aktif di sini, saya enter, dia lompat. Atau dalam JavaScript itu ada istilahnya event. Do not require user to type leading zero. Artinya kita pastikan kalau memang numeric, ya yang dia input itu ya numeric. Kalau memang dia bisa koma, ya bolehlah kita allow untuk input koma, titik atau koma. Contohnya, untuk nominal uang, itu kan memungkinkan untuk input sampai sekian angka. Tetapi nominal uang ada nggak komanya? Itu kan nggak ada. Maka kita jangan izinkan untuk input koma. Harus ada default value. Oke, budayakan default value. Kemudian default value juga untuk sesuatu yang bersifat session ya. Contohnya kalau saya udah login ke satu e-commerce, awalnya saya udah pernah mengisi profil, alamat, dan pada saat saya mau bertransaksi, saya nggak butuh lagi isi alamat. Jadi dia melekat ke sessionnya. Display, tampilkan list value yang diperbolehkan, dan izinkanlah user untuk konfirmasi. Jadi sebelum menghapus sesuatu, contohnya saya mau hapus satu data, dia akan pop up keluar. Anda yakin untuk menghapus. Jadi inilah guideline untuk data entry. Adapun validation yang dibutuhkan. Jadi ada 8 tipe. Validasi di sini artinya begini. Saya mau beli barang. Oke. Pada saat mau beli barang, itu kan udah tertera harganya. Nah, saya butuh cross check dong dari sistem. Nah, saya scan lagi. Nah, itu sebenarnya dia akan lakukan validasi. Tapi mungkin lebih tepatnya saya akan jelaskan langsung ke sini. Jadi biasanya ada 8 jenis data validation rule. Yang pertama, sequence check. Kalau memang saya mau membuat order, perhatikan aja, dia order ID-nya itu pasti berurutan. 1, 2, 3, 4. Tujuannya apa? Jadi data yang satu customer dengan customer lain, dia tidak tertumpang tindih. Yang kedua, ada assistant check. Pada saat saya mau login, maksud saya mau daftar ke dalam satu website. Kalau memang saya sudah pernah daftar, dia akan izinkan lagi untuk daftar kali kedua. Kenapa? Itulah assistant check. Ada checking data tipe data, tanggal lahir contohnya. Kalau saya ketikkan 23/23, mana ada bulan 23. Nah, itu dia pengecekan tipe data. Ada range check, pengecekan batasan. Reasonableness check. Nah, contohnya diminta feedback, tetapi dia akan detect. Kayak yang di feedback itu dia bukan menggunakan kalimat yang sopan. Nah, itu biasanya ada pengecekan seperti itu. Tapi nggak selalu ya. Kemudian ada validity check. Valid tidak? Combination check. Dan batch control. Nah, ini lebih expert lagi. Oke, dia bisa menggunakan hash total contohnya. Kurangi volume input dari user. Jadi kita jangan memaksa user itu input terlalu banyak. Hanya data-data yang diperlukan saja yang perlu diinput. Contoh, usia. Usia seseorang itu setiap tahun kan terus bertambah. Itu sebenarnya nggak usah diinput. Justru yang dibutuhkan hanyalah tanggal lahir. Nanti sistem udah bisa kalkulasi. Tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahir. Jangan input data yang sebenarnya bisa didapatkan dari hasil kalkulasi. Jangan input data yang bersifat konstan. Contohnya tahun. Saya mau input data. Tahun diminta input lagi. Ngapain? Karena kan sistem bisa deteksi dari kalender. Ini tahun berapa. Dan budayakan menggunakan kode. Kode seperti apa? Jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Dalam sistem, saya mau menuliskan laki 2, laki kurang laki, atau L besar, aki, atau semuanya huruf kecil. Secara sistem itu sebenarnya berbeda. Jadi alangkah lebih baik adalah gunakan saja kode. Ini metode penyimpanannya. Dalam teknologi untuk lakukan input data, ada bisa menggunakan keyboard, ada RFID, ada dalam bentuk scanner, barcode. Nah, ini semua masalah teknologi input.
Teknologi input pun ini udah mulai berkembang dari tahun ke tahun. Kalau tradisional itu kan hanya mengenalkan keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Dulunya ada OCR lagi. Nah, terus berkembang RFID, dan sekarang ini, di zaman sekarang, itu semuanya, ya, sistemnya udah main scan. Nah, tapi bukan berarti keyboard, mouse, barcode, itu semuanya ditinggalkan, RFID ditinggalkan, tidak. Tapi ini masih dalam proses transisi. Kedepannya gimana? Apalagi dengan adanya metaverse. Nah, ini semuanya teknologi akan terus berkembang. Oleh karenanya, kita harus selalu mengikuti kekinian, sehingga dalam mendesain satu user interface, itu pun tidak membuat user itu merasa, kok kayaknya udah kuno nih. Tidak. Jadi kita harus terus upgrade. Sumber data yang digunakan dari sisi manual data, nah biasanya sesuatu yang sifatnya manual itu lebih mahal. Jadi oleh karenanya, penting sekali kita menyesuaikan dengan kondisi terkini. Kenapa? Input data yang terlalu lama itu sebenarnya juga merupakan cost. Kenapa? Delay time. Bayangkan, ada segepok data yang harus saya input secara manual. Bilanglah saya membutuhkan waktu 1 minggu. Dengan scan dari image, kemudian di-convert menjadi teks, itu malah lebih cepat. Ya bisa jadi hanya 1 hari aja. Nah, dengan mengubah aktivitas dari 7 hari menjadi 1 hari, itu udah termasuk profit. Jadi kita harus bijak juga dalam menentukan butuh nggak. Jadi jangan bedakan juga ya antara want dengan needs. Kalau need itu kebutuhan. Kalau kita hanya ingin mengikuti kekinian, padahal kita belum butuh, maka jangan dipaksa. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun dalam user interface, nyaman, tetapi security dan control itu juga tidak boleh dilupakan. Jangan karena terlalu nyaman, alhasil saya mengorbankan security. Nah, ini biasanya sudah dikaitkan kepada dalam desain interface, maksud saya desain database, tampilan yang sangat mudah, itu biasanya pembuatan database-nya itu lebih complicated. Nah, oleh karenanya, butuh diskusi, butuh kolaborasi antara developer yang bertindak atau yang bertanggung jawab di layer desain database dengan seorang desainer UI UX. Jadi dia harus mereka berkolaborasi. Bagaimana caranya? Nah, haruslah mencari jalan tengah supaya goal itu pun bisa tercapai, user dimudahkan, developer pun tidak kewalahan. Seperti itu. Kita juga butuh lakukan audit, pastikan security. Jadi kalau memang kita udah desain database secanggih apapun, ternyata kita bisa bypass security-nya, itu juga menjadi masalah. Salah satu tantangan dalam user interface yaitu SQL injection. Nah, itu harus diperhatikan. Tetapi biasanya kalau mendevelop satu misalnya website ya, menggunakan framework SQL injection itu biasa udah bisa di-prevent, diantisipasi. Jadi demikian pemaparan saya mengenai user interface design. Ini merupakan pintu utama dalam menggunakan sebuah sistem. Jadi pastikan kesan pertama itu menyenangkan bagi user, mudah digunakan, dan mudah dipelajari. Saya Darwin, terima kasih.